Haleluya, haleluya. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini saya akan berbicara tentang melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan cara yang tidak lazim. Seperti filosofi kata bijak yang disampaikan oleh seorang misionaris berkata, mengharapkan sesuatu yang besar kepada Allah dengan mengusahakan sesuatu yang besar juga untuk Allah. Dalam Alkitab ada seorang tokoh yang luar biasa yang mungkin jarang orang bicarakan, tetapi dia mempunyai tindakan yang luar biasa yang dia lakukan kepada Yesus. Di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-36 sampai pada ayat yang ke-50. Di dalam ayat ini menjelaskan ada seorang perempuan yang berdosa. Ceritanya sederhana, bahwa ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu di rumah Simon orang Farisi. Yang menarik di sini kenapa? Perempuan ini melakukan sesuatu yang tidak biasa atau yang tidak lazim dilakukan oleh banyak orang. Apa yang tidak lazim dilakukan? Perempuan ini ketika Yesus bercakap-cakap dengan Simon orang Farisi itu dalam rumahnya, tiba-tiba ini perempuan tanpa diundang dia berusaha masuk dan bertemu dengan Yesus. Perempuan adalah perempuan yang berdosa. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa dia berdiri di belakang Yesus dan dia menangis dengan sekuat-kuatnya sampai dia berlutut di kaki Yesus. Dan bukan cuma berlutut di kaki Yesus, dia bahkan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dan bukan cuma sampai di situ. Firman Tuhan berkata bahwa dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kalau kita mempelajari kisah ini, kita tahu bersama bahwa perempuan berdosa ini dia mencari Yesus. Dan ada sesuatu hal yang besar yang dia lakukan kepada Yesus yang tidak biasa dilakukan oleh banyak orang. Mengapa tidak biasa? Karena dia menangis dengan sekuat-kuatnya dan dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Itu tidak biasa. Yang kedua, yang tidak biasa adalah dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bagi perempuan, pasti sudah tahu bahwa yang paling berharga, yang bernilai itu biasanya selain harga dirinya adalah rambut. Rambut itu lambang mahkota bagi perempuan. Tetapi perempuan ini tidak memikirkan yang berharga, yang bernilai dari dirinya. Dia bahkan membawa minyak wangi yang mahal dan dia menyekanya kaki Yesus dengan rambutnya. Dia tidak malu. Walaupun waktu itu orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yesus, bahkan Simon Farisi berkata, Yesus kan tidak tahu, ya, apakah dia tidak tahu? Dia kan seorang nabi, dia tidak tahu siapa perempuan ini. Dia adalah perempuan yang berdosa. Saya yakin dari perempuan masuk ke rumah Simon, saya yakin bahwa ada wajah-wajah yang wajah-wajah yang menolak perempuan itu keluar. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap berusaha melakukan sesuatu yang tidak biasa kepada Yesus. Dia menyeka dengan rambutnya kaki Yesus. Dan dia menyiram minyak wangi kaki Yesus. Dan luar biasa, ketika dia menyekanya dengan sungguh-sungguh, dia melakukan sesuatu yang tidak biasa kepada Yesus. Kita melihat bahwa pada ayat 44 sampai pada ayat 50, di situ firman Tuhan menjelaskan bahwa Simon orang Farisi ini berusaha menjelaskan bahwa siapa perempuan itu. Tapi walaupun dalam hatinya Yesus sudah tahu. Yesus berkata bahwa perempuan ini diilustrasikan orang yang berhutang 500 dinar dan 50 dinar. Nah, dia berkata kepada Simon Farisi ini, siapa yang di antara mereka yang paling banyak berbuat kasih atau yang layak yang lebih beruntung untuk diampuni? Simon berkata yang lebih baik adalah yang berhutang lebih banyak. Nah, ketika sementara bercakap-cakap, Yesus maksudkan adalah perempuan yang berdosa ini lebih banyak diampuni. Kenapa? Karena dia berbuat kasih, dia berbuat sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh banyak orang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita seringkali suka mengharapkan janji Allah yang besar, tetapi kita lupa bahwa kita seringkali melakukan hal-hal yang biasa-biasa kepada Tuhan. Doa yang biasa, pelayanan yang biasa, kasih yang seperti biasa. Tetapi kalau kita ingin
mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Yesus, lakukanlah sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh banyak orang. Artinya apa? Kita harus upgrade diri kita untuk lebih besar lagi yang kita buat untuk Yesus. Apa yang terjadi bagi perempuan ini, perempuan berdosa? Ketika dia melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, itu menandakan bahwa dia sungguh-sungguh datang kepada Yesus dan dia menyekanya dengan rambutnya. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata pada pasal ini, pasal yang sama, firman Tuhan berkata bahwa pada ayat 46 berkata, engkau tidak meminyaki kakiku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, bahwa Yesus berkata dosanya yang banyak itu telah diampuni. Mengapa Yesus berkata demikian? Yesus tahu persis perempuan berdosa ini, apa yang dia butuhkan. Apa tujuannya datang kepada Yesus? Yesus tahu tujuannya. Kebutuhan yang paling utama perempuan ini bukan soal materi, bukan soal harta, bukan soal perasaan, tetapi yang paling utama kebutuhannya adalah dosanya yang ingin dia diampuni oleh Yesus. Dan Yesus tahu kebutuhan utamanya adalah dosanya harus diampuni. Saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Mungkin sekarang masalah yang besar kita alami silih berganti. Orang mungkin lingkungan kita tidak tahu apa yang kita alami saat ini. Tetapi percayalah, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak biasa yang kita lakukan untuk Yesus, artinya yang kita lakukan lebih besar daripada sebelumnya kita lakukan yang tidak biasa, maka percayalah bahwa kalau perempuan yang berdosa Tuhan tahu dan Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhannya, percayalah saudara-saudara, kita pun mengalami hal yang sama. Tuhan akan menjawab pergumulan kita sesuai dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Dia lebih tahu apa yang harus kita butuhkan dan apa yang lebih kita butuhkan saat ini. Yang penting lakukanlah yang tidak biasa yang kita lakukan kepada Yesus. Kalau kita berdoa standar, kita mengasihi orang standar, lakukan lebih daripada itu, maka percayalah kasih Yesus yang besar, janji Yesus yang besar, berkat dari Yesus yang besar akan menjadi bagian milik kita semua. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.